Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyu Rizky dengan NIM 2023 0501 0201. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah kelas C dengan mata kuliah Etika Profesi Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari 5 kelompok tersebut. Nah, langsung saja untuk kelompok yang pertama, yaitu konsep dasar etika dan moral dalam kehidupan profesional. Jadi, etika adalah ilmu yang membahas tentang konsep baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika bersifat teoritis karena berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menilai tindakan secara universal. Ia tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi juga alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dengan demikian, etika lebih menekankan pada prinsip dan teori yang mendasari perilaku manusia, sehingga dapat digunakan untuk menilai berbagai situasi yang kompleks. Moral adalah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Moral bersifat praktis karena langsung diterapkan dalam tindakan sesuai dengan adat, budaya, dan agama yang dianut. Ia lebih kaku dibandingkan etika karena berpegangan pada nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Moral berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat, sehingga setiap individu dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Nah, untuk perbedaan etika dan moral terletak pada sifat dan cakupannya. Etika bersifat teoritis, universal, dan lebih dinamis karena dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara itu, moral bersifat praktis, lokal, dan lebih kaku karena berakar pada kebiasaan serta nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Etika memberikan dasar pemikiran tentang benar dan salah, sedangkan moral mewujudkan dasar tersebut dalam tindakan yang nyata sehari-hari. Keduanya saling melengkapi, etika sebagai teori dan moral sebagai praktiknya. Etika dalam kehidupan profesional adalah pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seseorang bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan sikap menghormati orang lain. Etika ini memastikan bahwa setiap tindakan dalam dunia kerja tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga adil bagi organisasi, rekan kerja, dan masyarakat. Dengan profesional, terciptanya kepercayaan, reputasi baik, dan serta lingkungan kerja yang sehat. Untuk prinsip-prinsip etika profesional itu sendiri, yang pertama ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi apa yang adanya tanpa memanipulasi. Yang kedua adanya tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu integritas atau konsisten antara ucapan dan tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Yang keempat ada keadilan, atau memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak disalahgunakan. Yang kelima yaitu kerahasiaan atau menjaga informasi sensitif agar tidak disalahgunakan. Nah, yang keenam yaitu profesionalisme atau bekerja sesuai standar dan kompetensi yang berlaku. Selanjutnya yaitu etika dan moral sangat penting di dunia kerja karena keduanya menjadi fondasi perilaku profesional yang sehat. Etika memberikan kerangka berpikir tentang benar dan salah, sedangkan moral mewujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Tanpa etika dan moral, dunia kerja akan mudah dipenuhi praktik tidak jujur, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak. Nah, contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan profesional yaitu etika tampak dalam sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar profesi, sedangkan moral terlihat dalam tindakan sehari-hari seperti menghormati rekan kerja, menjaga kerahasiaan, dan berlaku adil.
Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu konsep profesi dan profesionalisme di sektor perbankan. Nah, konsep profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, standar kompetensi, serta kode etik tertentu. Profesi menekankan adanya tanggung jawab sosial, kejujuran, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerjaan dapat dijalankan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya konsep profesionalisme adalah sikap dan perilaku dalam menjalankan profesi dengan integritas, disiplin, dan kualitas tinggi. Profesionalisme menuntut konsistensi antara pengetahuan, keterampilan, dan tindakan nyata sehingga pekerjaan dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil terbaik. Selanjutnya, karakteristik profesi di sektor perbankan meliputi keahlian teknis di bidang keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab terhadap nasabah, serta penerapan kode etik perbankan. Nah, profesi perbankan juga menuntut kemampuan analisis, ketelitian, dan sikap amanah dalam mengelola dana masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip kehati-hatian adalah sikap cermat dalam mengambil keputusan agar terhindar dari risiko yang merugikan. Dalam perbankan, prinsip ini diterapkan dengan menyeleksi nasabah secara ketat, memverifikasi data, mengawasi kredit, dan mematuhi regulasi. Tujuannya menjaga stabilitas keuangan untuk melindungi dana masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Nah, selanjutnya profesionalisme dalam praktik perbankan tampak pada sikap jujur, transparan, menjaga kerahasiaan data nasabah, serta memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas. Dengan penerapan profesionalisme, perbankan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan mendukung keberlanjutan sistem keuangan. Selanjutnya materi kelompok 3 yaitu prinsip-prinsip etika profesi dalam perbankan. Jadi, etika profesi dalam perbankan adalah seperangkat prinsip dan aturan moral yang mengatur perilaku pegawai bank agar bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai standar profesi. Etika ini memastikan bahwa setiap pelayanan perbankan dilakukan secara transparan, adil, serta menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat. Dalam dunia perbankan, prinsip-prinsip etika profesi sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Nah, prinsip utama yang harus diterapkan yaitu yang pertama, kejujuran dan integritas, atau menyampaikan informasi produk dan layanan apa adanya tanpa memanipulasi. Yang kedua, tanggung jawab, melaksanakan tugas sesuai aturan serta menjaga kepentingan nasabah dan lembaga. Yang ketiga, kerahasiaan, melindungi data nasabah agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, keadilan, yaitu memberikan layanan yang sama tanpa diskriminasi. Selanjutnya, jika prinsip etika profesi dalam perbankan tidak diterapkan dengan baik, dampaknya bisa sangat serius bagi lembaga maupun masyarakat. Pertama, hilangnya kepercayaan nasabah karena layanan tidak transparan atau data nasabah disalahgunakan. Kedua, turunnya reputasi bank yang dapat membuat nasabah berpindah ke lembaga lain. Ketiga, meningkatnya resiko hukum dan regulasi. Misalnya terkena sanksi dari OJK atau Bank Indonesia akibat pelanggaran aturan. Yang keempat, kerugian finansial baik bagi nasabah maupun bagi bank karena praktik tidak jujur atau penyalahgunaan wewenang. Terakhir, hal ini dapat memicu instabilitas sistem keuangan karena perbankan adalah sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Selanjutnya itu materi kelompok 4 yaitu kode etik profesi perbankan dan etika pelayanan pada nasabah. Kode etik perbankan adalah seperangkat aturan atau norma dan pedoman moral yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mengatur perilaku profesional agar sesuai dengan prinsip kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat. Nah, tujuan penerapan kode etik perbankan yang pertama itu ada menjamin pelayanan yang adil, transparan dan profesional, serta melindungi kerahasiaan serta kepentingan nasabah, dan menjaga penyalahgunaan wewenang, manipulasi dan praktik tidak etis.
Jadi, etika pelayanan pada nasabah adalah pedoman sikap dan perilaku pegawai bank dalam memberikan layanan yang jujur, ramah, adil, dan profesional. Etika ini menekankan pentingnya menghormati nasabah sebagai mitra, menjaga kerahasiaan data, serta memberikan informasi produk secara transparan tanpa menyesatkan. Nah, contohnya, pegawai bank harus menyambut nasabah dengan sopan, mendengarkan kebutuhan mereka dengan penuh perhatian, menjelaskan produk atau layanan dengan jelas, serta memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai aturan. Dengan penerapan etika pelayanan, terciptanya kepercayaan, kepuasan, dan hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah. Kode etik perbankan adalah pedoman moral dan aturan perilaku bagi pegawai bank, sedangkan pelayanan nasabah merupakan penerapan nyata dari pedoman tersebut. Hubungannya, kode etik menjadi dasar agar pelayanan dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan menjaga kerahasiaan. Tanpa kode etik, pelayanan bisa merugikan nasabah, tetapi dengan penerapannya, kepercayaan dan reputasi bank akan terjaga. Selanjutnya itu materi kelompok 5, yaitu etika dalam pengelolaan keuangan dan transaksi perbankan. Jadi, etika dalam pengelolaan perbankan syariah adalah penerapan nilai-nilai Islam sebagai pedoman moral yang dalam setiap aktivitas perbankannya terdapat prinsip utamanya menekankan kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi, serta memastikan semua transaksi bebas dari riba atau garar atau ketidakjelasan dan maisir spekulasi. Tujuannya menjaga kepercayaan nasabah, menciptakan sistem keuangan yang adil, dan mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariah. Dalam transaksi perbankan syariah terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu larangan riba. Jadi, semua transaksi harus bebas dari bunga, diganti dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang halal. Nah, yang kedua, keadilan dan transparansi, atau setiap akad harus jelas, tidak merugikan salah satu pihak, serta dilakukan dengan keterbukaan. Yang ketiga, larangan garar atau ketidakjelasan. Jadi, akad tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Nah, yang keempat yaitu larangan maisir atau judi atau spekulasi. Jadi, transaksi tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang merugikan. Nah, yang terakhir yaitu amanah dan kejujuran. Pihak bank dan nasabah wajib menjaga kepercayaan serta bertindak sesuai dengan kesepakatan. Bentuk pelanggaran etika dalam pengelolaan keuangan dan transaksi perbankan dapat muncul dalam berbagai aspek. Yang pertama, memanipulasi data dan laporan, yaitu menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai fakta untuk menutupi kerugian dan memperlihatkan keuntungan palsu. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi seperti memberikan kredit tanpa prosedur atau menerima suap. Nah, yang ketiga, pelanggaran kerahasiaan atau membocorkan data nasabah kepada pihak yang tidak berwewenang. Nah, selanjutnya Dewan Pengawas Syariah atau yang sering kita singkat dengan DPS berperan penting dalam menjaga etika perbankan. Etika perbankan syariah. DPS memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam produk, akad, maupun praktik operasional. Mereka mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran seperti riba, garar, ketidakjelasan, atau maisir, serta menilai keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, DPS juga memberikan fatwa, nasihat, dan rekomendasi agar bank tetap amanah, jujur, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya DPS, etika perbankan syariah dapat terjaga sehingga kepercayaan nasabah meningkat dan berkelanjutan sistem keuangan syariah tetap terjamin. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.